Shalom, perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia, STT GGI. Pada kesempatan ini, puji Tuhan, saya akan membawakan presentasi dengan judul Formasi Etika Kristen dalam konteks multi-religius antara pengajaran Alkitab dan realitas sosial dari mata kuliah Teologi Agama-Agama di semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Diki Kangsil, MTH, MPD. Kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Dalam konteks seperti ini, etika Kristen sangat penting karena menjadi pondasi bagaimana kita hidup sebagai murid Kristus sekaligus warga masyarakat yang majemuk. Etika Kristen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan iman orang percaya. Sejak awal, Yesus Kristus telah memberikan teladan hidup yang berakar pada kasih, yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan perilaku umatnya. Di tengah dunia yang semakin kompleks dengan beragam budaya, agama, dan tradisi, etika Kristen menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memberi kesaksian yang nyata. Dalam konteks multi-religius seperti di Indonesia, kehadiran umat Kristen seringkali diperhadapkan pada perbedaan cara pandang dan nilai-nilai moral yang beragama. Namun, justru disinilah kita etika Kristen menemukan relevansi untuk menjadi pedoman hidup yang memancarkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Etika ini bukan hanya tentang aturan atau kewajiban moral, tetapi tentang bagaimana iman diwujudkan dalam relasi dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu, pembahasan mengenai formasi etika Kristen dalam konteks multi-religius sangat penting, bukan hanya untuk memperkuat identitas iman Kristen, tetapi juga untuk mendorong umat agar mampu menjadi garam dan terang dunia serta menjadi agen damai di tengah perbedaan. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, menjelaskan dasar Alkitab dari etika Kristen. Kedua, melihat bagaimana etika tersebut dihidupin dalam realitas sosial yang multi-religius. Yang ketiga, menemukan tantangan sekaligus peluang yang dapat membentuk karakter etika Kristen yang relevan di masa kini. 1. Etika Kristen adalah kasih inti hukum Taurat yang terdapat di dalam
firman Tuhan, yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua, yang pertama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian juga terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kemudian etika dalam Kristen, yaitu keadilan dan kerendahan hati, terdapat di dalam firman Tuhan Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Etika dalam Kristen, kemudian ada hidup dalam damai. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian etika dalam Kristen yang terakhir, teladan Kristus, kasih, pengampunan, solidaritas. Etika Kristen tidak berdiri di atas filsafat manusia, tetapi berakar pada firman Tuhan. Yang pertama, dasar utama etika Kristen adalah kasih. Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah inti dari seluruh hukum Taurat dan Nabi. Yang kedua, Alkitab menekankan keadilan dan kerendahan hati. Terdapat di dalam Mika pasal 6 ayat 8 menyatakan bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah kita berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hukum dengan kerendahan hati di hadapannya. Yang ketiga, Roma pasal 12 ayat 18 menekankan agar kita hidup dalam damai dengan semua orang sejauh mungkin. Artinya etika Kristen bukan hanya untuk lingkungan gereja, tetapi juga seharusnya terlihat dalam kehidupan sosial. Dan yang paling utama, Yesus Kristus sendiri menjadi teladan etika Kristen. Kasih-Nya yang tanpa batas, pengampunannya pada musuh, serta solidaritasnya kepada yang lemah dan tertindas. Yang kedua, konteks multireligius di Indonesia. Pluralitas bangsa dengan beragam
suku, budaya, agama, tantangan, konflik, dan intoleransi, eksklusivitas, iman, politik, identitas, peluang, dialog antar agama, kerjasama sosial, mewujudkan damai sejahtera. Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralitas yang sangat tinggi. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, bangsa, budaya, dan agama. Jadi keberagaman ini adalah anugerah, tetapi sekaligus juga menghadirkan tantangan. Tantangan yang muncul misalnya potensi konflik antar agama, sikap intoleransi, bahkan eksklusivitas iman yang membuat kelompok tertentu sulit membuka diri terhadap yang lain. Selain itu, politik, identitas kadang dimanfaatkan sehingga memperbesar perpecahan di masyarakat. Namun, dalam konteks yang sama, kita juga melihat adanya peluang besar. Dialog antar agama dapat memperkuat rasa saling menghargai, kerjasama dalam bidang sosial seperti penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan menjadi wadah untuk menampilkan nilai kasih Kristiani. Melalui hal ini, orang percaya bisa mengambil peran dalam menghadirkan damai sejahtera di tengah masyarakat multireligius. Yang ketiga, formasi etika Kristen di tengah realitas sosial, integritas firman dan hidup, kasih yang nyata, garam dan terang dunia yang di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Hubungan antar agama, hormat pada perbedaan, dialog dan kerja sama lintas iman, peran gereja dan pendidikan Kristen, membentuk warga gereja yang inklusif, menghidupi etika Kristen, menghidupi etika Alkitabiah di tengah masyarakat. Formasi etika Kristen artinya membentuk sikap dan perilaku sesuai ajaran Alkitab sekaligus relevan dengan realitas sosial. Yang pertama, etika Kristen harusnya menjadi integrasi antara firman Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Mengasihi bukan hanya teori, melainkan tindakan nyata. Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kehidupan kita seharusnya memberi rasa, pengaruh, dan membawa terang bagi sekitar kita. Baik, yang kedua, dalam hubungan antar agama, etika Kristen mendorong kita untuk tetap setia pada iman, namun juga menghormati perbedaan, dialog, dan kerja sama lintas iman. Merupakan bentuk nyata dari kasih dan damai Kristus yang kita hidupi. Yang ketiga, peran gereja dan pendidikan Kristen sangat penting. Gereja perlu mengajarkan etika Alkitabiah yang kontekstual, membentuk warga gereja yang inklusif, setiap berdialog, dan mampu menghadirkan shalom di tengah masyarakat multireligius. Yang keempat, studi kasus atau ilustrasi
kerjasama lintas agama, penanggulangan bencana alam, kegiatan sosial, donor darah, bakti lingkungan, teladan etika Kristen, menolong tanpa melihat perbedaan agama, membangun persaudaraan sejati. Untuk memperjelas, mari kita lihat studi kasus di Indonesia. Misalnya, saat ini terjadi bencana alam. Sering kita temui gereja bekerja sama dengan masjid, wihara maupun komunitas agama lain dalam menyalurkan bantuan. Nah, dalam situasi darurat, perbedaan agama tidak lagi menjadi penghalang, melainkan kesempatan untuk saling menolong dan menunjukkan kasih. Contoh yang lain, kegiatan sosial seperti donor darah, bakti kebersihan, lingkungan, atau pelayanan kesehatan gratis sering melibatkan partisipasi lintas agama. Disinilah etika Kristen dilihat nyata, yaitu menolong tanpa perbedaan latar belakang orang yang dilayani. Tindakan-tindakan kecil ini menjadi kesaksian hidup yang kuat bahwa kasih Kristus dapat melampaui batas agama dan budaya, serta membangun persaudaraan sejati di tengah masyarakat multireligius. Yang kelima, evaluasi dan tantangan. Hambatan internal, eksklusivisme iman, kurangnya pemahaman lintas agama, hambatan eksternal toleransi dan diskriminasi, politik identitas. Solusi, pendidikan etika Kristen yang kontekstual, dialog antar agama yang sehat, menguatkan karakter Kristiani. Dalam perjalanan formasi etika Kristen di tengah masyarakat multireligius, kita menghadapi berbagai tantangan. Secara internal, ada hambatan berupa eksklusivisme iman, di mana sebagai orang percaya menutup diri terhadap yang berbeda, serta kurangnya pemahaman tentang realitas lintas agama. Hal ini bisa membuat etika Kristen terkesan hanya untuk dunia sendiri dan tidak relevan bagi masyarakat luas. Secara eksternal, kita juga berhadapan dengan intoleransi, diskriminasi, bahkan politik identitas yang memecah belah masyarakat. Kondisi ini sering menghambat upaya hidup damai bersama. Namun, semua tantangan ini dapat diatasi dengan langkah-langkah konkret. Pendidikan etika Kristen harus dikontekstualkan dengan realitas masyarakat pula. Dialog antar agama perlu dibangun, bukan untuk mencampur adukan iman, tetapi untuk saling memahami dan bekerja sama. Dan yang paling penting, karakter Kristiani perlu diperkuat sehingga setiap orang percaya dapat menghadirkan kasih, keadilan, dan damai dalam kehidupan sehari-hari.
Kesimpulan, etika Kristen tidak dapat dilepaskan dari dasar yang paling utama. Apa itu? Yaitu kasih. Kasih Kristus. Kasih inilah yang menjadi sumber, arah, dan tujuan dari segala sikap serta tindakan orang percaya di tengah dunia. Dalam konteks masyarakat yang multireligius seperti di Indonesia, etika Kristen tetap relevan karena kasih Kristus bersifat universal, mampu menembus sekat-sekat perbedaan agama, budaya, maupun tradisi. Dengan berpegang pada kasih, umat Kristen tidak hanya diajak untuk hidup benar menurut iman mereka, tetapi juga untuk menghadirkan sikap yang menghormati, mengasihi, serta bekerja sama dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang apapun. Lanjut, sebagai pengikut Kristus, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, kehidupan Kristen seharusnya membawa pengaruh positif, pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar, memberikan rasa, yaitu menahan kerusakan sekaligus menjadi petunjuk jalan melalui teladan dan perilaku yang baik. Etika Kristen bukan hanya tentang aturan moral, melainkan tentang bagaimana iman diwujudkan dalam tindakan nyata membawa kebaikan bersama. Formasi etika Kristen pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan mulia, yaitu menghadirkan damai dan keadilan. Dunia yang penuh konflik, ketidakadilan, serta ketegangan antar agama membutuhkan kesaksian hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Dengan demikian, etika Kristen menjadi kontribusi nyata gereja dalam membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan penuh damai sejahtera, sehingga nama Kristus dimuliakan melalui perilaku umatnya. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa etika Kristen sesungguhnya berakar pada kasih Kristus, yaitu prinsip kasih inilah yang menjadi dasar dari seluruh hukum dan pengajaran Alkitab. Etika Kristen sangat relevan di tengah konteks multireligius seperti Indonesia. Justru di sinilah iman Kristen diuji. Apakah kita mampu menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera di tengah perbedaan? Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Itu berarti hidup kita harus memberi pengaruh positif, ya, pengaruh yang baik, pengaruh yang membawa dampak yang baik
membawa kehangatan, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Formasi etika Kristen bukan hanya tentang memahami firman Tuhan, tetapi bagaimana firman itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui perbuatan kita, orang lain dapat merasakan Kristus yang nyata. Refleksi, bagaimana saya dan saudara menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat majemuk. Sebagai penutup, marilah kita jadikan refleksi ini untuk diri kita masing-masing. Bagaimana saudara dan saya sebagai murid Kristus bisa menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat yang majemuk. Apakah saya dan saudara sudah menjadi garam dan terang dunia di lingkungan kita pada saat ini? Apakah saya sudah menunjukkan kasih tanpa perbedaan latar belakang agama, budaya, dan suku? Kiranya melalui formasi etika Kristen yang berakar pada firman Tuhan, kita dapat menjadi saksi Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini, kiranya dapat menjadi berkat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya, amin.